kartesius bidang beta, mohon maaf itu salah. Kemudian yang kedua yaitu persamaan linear pada bidang datar. Yang ketiga yaitu vektor normal dari bidang datar. Yang keempat, sudut antara dua bidang datar. Yang kelima, persamaan dua bidang yang tegak lurus, sejajar, dan berhimpitan. Yang keenam yaitu jarak titik terhadap bidang. Dan yang terakhir yaitu persamaan bidang melalui 3 titik. Next. Baik, di sini saya akan membahas mengenai persamaan kartesius pada bidang alfa sebagai awalnya. Dari kan gambar yang tertera pada layar PowerPoint tersebut. Pada gambar ini diketahui bahwa bidang alfa merupakan bidang yang sejajar dengan bidang XZ dan melalui titik 0, A, 0. Kemudian titik-titik pada bidang alfa ini selalu berjarak A satuan dari bidang XZ. Atau dengan kata lain, titik-titik pada bidang alfa ini selalu berkoordinat A. Dikatakan pula bahwa bidang alfa ini himpunan semua titik yang berordinat A. Nah, dapat dikatakan bahwa Y sama dengan A merupakan persamaan bidang melalui titik A, 0, A, 0, dan sejajar dengan bidang XZ. Yang pertama yaitu Y sama dengan 0, merupakan persamaan bidang XZ dengan gambar seperti berikut. Maaf gambarnya jelek. Kemudian yang kedua yaitu X sama dengan A, merupakan persamaan bidang yang melalui titik A, 0, 0 dan sejajar dengan bidang YZ. Untuk gambarnya seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu X sama dengan 0, merupakan persamaan bidang YZ. Dengan gambar yang tertera seperti ini, yang berwarna biru. Kemudian yang keempat, Z sama dengan A, adalah persamaan bidang yang melalui titik 0, 0, A dan sejajar dengan bidang XY dengan gambar seperti berikut. Dan yang terakhir yaitu Z sama dengan 0 adalah persamaan bidang XY dengan gambar seperti berikut. Next. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, kita akan menentukan persamaan garis pada bidang beta. Di sini dapat ditentukan bahwa vektor A ini tertera di sini, OA. Sedang bahwa vektor A ini A1, A2, 0 merupakan vektor titik A, yaitu A1, A2, 0. Bidang beta ini merupakan bidang yang melalui titik A dan sejajar dengan sumbu Z. Untuk yang pertama yaitu kita ambil sebarang titik V, X, Y, Z pada bidang beta. Maka vektor AV itu
X dikurangi A1, Y dikurangi A2, Z dikurangi 0 yaitu Z. Karena V ini merupakan sebaran titik pada bidang beta yang memenuhi persamaan ini, maka setiap titik V itu pada bidang beta akan memenuhi persamaan. Dengan kata lain, persamaan bidang yang melalui titik A ini dan tegak lurus dengan vektor posisi titik A, yaitu vektor A adalah vektor A dikali vektor AV sama dengan vektor pada bidang beta. Vektor A sendiri yaitu A1, A2, 0 dikalikan dengan vektor AV yaitu X dikurangi A1, Y kurangi A2, Z sama dengan 0. Kemudian kita kalikan antara X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z. Yaitu A1 dikali dengan X dikurangi A1 ditambah A2 dikali dengan Y min A2 ditambah 0 dikalikan Z atau 0 dengan 0. Sehingga mendapatkan hasil A1X ditambah A2Y dikurangi dalam kurung A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat sama dengan 0. Bentuk persamaan inilah yang merupakan persamaan Kartesius pada bidang beta. Next. Berikut merupakan contoh, yaitu tentukan persamaan bidang yang melalui titik A 6,4,0 dan sejajar dengan sumbu Z. Diketahui bahwa titik A ini 6,4,0 pada bidang XY, maka vektor posisi titik A terhadap O yaitu vektor A sama dengan 6,4,0 tegak lurus dengan sumbu Z. Di sini kita ambil sebarang titik V yaitu X, Y, Z pada bidang yang akan kita cari. Sehingga vektor AV sama dengan X dikurangi 6, Y dikurangi 4, dikurangi 0 atau Z. Karena vektor AV ini tegak lurus dengan vektor A, maka vektor A dikalikan dengan vektor AV sama dengan 0. Vektor A yaitu 6,4,0 dikalikan dengan vektor AV, yaitu X dikurangi 6, Y dikurangi 4, Z. Kemudian sama seperti tadi kita kalikan antara X dengan X, Y dengan Y, dan 6 kita kalikan dengan X dikurangi 6, 4 dikalikan dengan Y min 4, dan 0 dikalikan dengan Z yaitu 0, sama dengan 0. 6 dikalikan dengan X yaitu 6X, 6 dikalikan dengan negatif 6 sama dengan negatif 30, min 36 ditambah 4 dikali Y yaitu 4Y dikurangi 4 kali 4 sama dengan 16 yaitu sama dengan 0, sehingga akan mendapatkan hasil 6X ditambah 4Y dikurangi 52 sama dengan 0. Next. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan linier pada bidang datar. Nah, pada gambar ini kita perhatikan bahwa diketahui bidang alfa melalui titik P, melalui titik P ini dengan X1, Y1, dan Z1, dan tegak lurus dengan vektor N. N1, N2, dan N3. Nah, untuk menentukan persamaan bidang alfa ini, kita ambil titik yaitu V
X, Y, Z. Misalkan di sini. Nah, lalu setelah kita ambil titik sembarangan titik Vx, Y, Z pada bidang alfa, sehingga vektor PV yaitu X min X1, Y min Y1, Z min Z1. Nah, ini terletak pada bidang alfa. Nah, maka vektor PV tegak lurus dengan N, sehingga N dikali vektor PV itu sama dengan 0, karena tegak lurus. Nah, kita langsung substitusikan. N-nya yaitu N1, N2, N3 dikalikan X min X1, Y min Y1, Z min Z1 sama dengan 0. Nah, ini sama seperti yang dijelaskan Majes tadi, dikalikan satu-satu, yaitu N1 dikali X min X1 ditambah N2 dikali Y min Y1 ditambah N3 dikali Z min Z1 sama dengan 0. Nah, jika persamaan ini tanda kurungnya dihilangkan atau disederhanakan, maka akan didapatkan persamaan N1X ditambah N2Y ditambah N3Z sama dengan N1X kali XY ditambah N2 dikali Y1, N1 dikali X1 ditambah N2 dikali Y1 ditambah N3 dikali Z1. Nah, dalam banyak buku referensi ini, persamaan ini dapat ditulis dengan AX ditambah BY plus CZ sama dengan D. Nah, persamaan-persamaan ini disebut dengan persamaan linier. Next. Nah, untuk contoh soalnya, misalkan tentukan persamaan bidang datar yang melalui titik P 5,1, -2 dan tegak lurus vektor N yaitu 2,4,3. Nah, untuk penyelesaiannya sama yang tadi sudah saya jelaskan. Ambil sembara titik V, X, Y, Z pada bidang yang akan dicari, maka PV sama dengan X min 5, ini PV-nya, X min 5, Y min 1, Z min 2, jadinya Z plus 2. Nah, jadi persamaan itu dapat dicari dengan N dikali vektor PV sama dengan 0. Nah, kita tinggal substitusikan N-nya. N-nya adalah 2,4,3 dikalikan X min 5, Y min 1, Z plus 2 sama dengan 0. Nah, ini sama dikalikan 2 dikalikan X min 5 ditambah 4 dikalikan Y min 1 ditambah 3 dikalikan Z plus 2 sama dengan 0. Nah, hasilnya yaitu 2X ditambah 4Y ditambah 3Z sama dengan 8. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah vektor normal dari bidang datar. Jika diketahui suatu bidang datar atau pada gambar itu adalah bidang alfa, memiliki persamaan AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, kemudian akan ditunjukkan bahwa vektor N itu sama dengan A, B, C, tegak lurus terhadap bidang alfa tersebut. Pertama-tama ambil titik P atau X1, Y1, Z1 dan titik Q X2, Y2, Z2 pada bidang alfa tersebut. Maka kita mendapat dua persamaan yaitu AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 sama dengan D
Dan persamaan kedua yaitu AX2 ditambah BY2 ditambah CZ2 sama dengan D. Serta panjang PQ sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Selanjutnya, kita eliminasi dua persamaan tadi, yaitu AX2 ditambah BY2 ditambah CZ2 sama dengan D, dengan persamaan AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 sama dengan D. Sehingga kita peroleh hasil yaitu A dikali X2 dikurangi X1, ditambah B dikali Y2 dikurangi Y1, ditambah C dikali Z2 dikurangi Z1 sama dengan 0. Selanjutnya kita pisah masing-masing komponennya sehingga akan menjadi A, B, C dikalikan dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1 sama dengan 0. Nah, di atas tadi kan kita tahu bahwa vektor N sama dengan A, B, C. Dan panjang PQ itu sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Sehingga dari persamaan yang kita peroleh tadi itu dapat kita tuliskan vektor N dikalikan dengan panjang PQ sama dengan 0. Karena PQ itu merupakan vektor yang terletak pada bidang tersebut, maka vektor N akan selalu tegak lurus pada bidang tersebut. Jadi vektor N sama dengan A, B, C merupakan vektor normal dari bidang X ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Next. Nah, ini adalah contoh soalnya. Vektor normal bidang 3X ditambah 2Y dikurangi 6Z sama dengan 7 adalah pertama-tama persamaan 3X ditambah 2Y dikurangi 6Z itu sama dengan 7. Kita pandang persamaan vektor persamaan bidang yang sudah dijelaskan teman saya tadi, yaitu AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Kemudian dari persamaan 3X ditambah 2Y dikurangi 6Z sama dengan 7 itu kita peroleh bahwa nilai A itu sama dengan 3, nilai B sama dengan 2, dan nilai C sama dengan negatif 6, dan nilai D sama dengan 7. Sehingga vektor normal dari persamaan 3X ditambah 2Y dikurangi 6Z sama dengan 7 itu adalah 3,2, negatif 6. Selanjutnya adalah sudut antara bidang. Misalkan bidang 1 pada gambar itu merupakan bidang dengan persamaan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, maka vektor normal dari bidang 1 itu sama dengan A1, B1, C1. Dan persamaan dari bidang 2 itu adalah A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2, sehingga vektor normal dari persamaan bidang 2 itu adalah A2, B2, C2. Sudut antara bidang 1 dan bidang 2 itu akan sama dengan sudut antara vektor normal N1 dan N2. Selanjutnya, jika alfa merupakan sudut antara bidang 1 dan bidang 2, maka sudut antara dua bidang tersebut itu adalah cos alfa sama dengan vektor N1 dikalikan dengan vektor N2 per panjang vektor N1 dikalikan dengan panjang vektor N2. Sama dengan A1 dikalikan A2 ditambah B1 dikalikan dengan B2 ditambah C1 dikalikan dengan C2 per akar A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat
dikalikan dengan akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa nilai dari cos alfa itu sama dengan vektor U dikalikan dengan vektor V dibagi dengan panjang vektor U dikalikan dengan panjang vektor V. Kita pandang gambar yang ada di slide, itu kan merupakan gambar dari vektor normal N1 dan vektor normal N2. Jika kita amati, gambar tersebut itu kan mirip dengan gambar segitiga. Sehingga kita dapat menentukan sudut alfa itu menggunakan persamaan rumus aturan kosinus. Panjang vektor V dikurangi panjang vektor U kuadrat itu sama dengan panjang vektor U kuadrat ditambah panjang vektor V kuadrat dikurangi dengan 2 kali panjang vektor U dikalikan dengan panjang vektor V cos alfa. Kita simpan menjadi persamaan pertama. Selanjutnya dari menggunakan perkalian cross product, maka kita dapat menentukan panjang vektor V dikurangi dengan panjang vektor U kuadrat itu sama dengan vektor V dikurangi vektor U dikalikan dengan vektor V dikurangi vektor U. Selanjutnya kita lakukan operasi sehingga nantinya kita dapat menemukan bahwa panjang vektor V dikurangi dengan vektor U kuadrat itu sama dengan panjang vektor V kuadrat ditambah dengan panjang vektor U kuadrat dikurangi 2 kali vektor U dikalikan dengan vektor V. Ini kita namai persamaan yang kedua. Selanjutnya kita lakukan operasi aljabar pada kedua persamaan tersebut. Sehingga panjang vektor U kuadrat ditambah dengan panjang vektor V kuadrat dikurangi 2 dikali panjang vektor U, panjang vektor V cos alfa sama dengan panjang vektor V kuadrat ditambah dengan panjang vektor U kuadrat dikurangi 2 dikali vektor U dikalikan dengan vektor V. Nah, dari kedua ruas itu masing-masing kita kurangi dengan panjang vektor U kuadrat dan panjang vektor V kuadrat. Sehingga nanti kan kita mendapatkan persamaannya menjadi negatif 2 dikalikan dengan panjang vektor U dikalikan dengan panjang vektor V cos alfa itu sama dengan negatif 2 dikalikan dengan vektor U dikalikan dengan vektor V. Kemudian kedua ruas persamaan tadi itu kita kalikan dengan negatif 1 per 2 kali panjang vektor U dikalikan dengan panjang vektor V. Sehingga kita menemukan bahwa cos alfa itu sama dengan vektor U dikalikan dengan vektor V dibagi dengan panjang vektor U dikalikan dengan panjang vektor V. Dan persamaan di atas tadi pada slide sebelumnya itu terbukti. Nah, ini adalah contoh soalnya. Berapakah besar kosinus sudut antara bidang 2X ditambah 4Y ditambah 3Z sama dengan 8 dan X ditambah 2Y dikurangi 2Z sama dengan 5. Vektor normal dari bidang 2X ditambah 4Y ditambah 3Z sama dengan 8 itu adalah N1, yaitu kan sama dengan 2,4,3. Kemudian vektor normal dari persamaan bidang X ditambah 2Y dikurangi 2Z sama dengan 5 itu adalah N2 sama dengan 1. Maka kita dapat menentukan nilai dari kosinus sudut antara dua bidang itu menggunakan rumus tadi, yaitu cos alfa itu sama dengan vektor N1 dikalikan dengan vektor N2 dibagi dengan panjang vektor N1 dikalikan dengan panjang vektor N2. Sama dengan 2,4,3 dikalikan dengan 1,4
2, negatif 2 dibagi dengan akar 2 kuadrat itu sama dengan kan 4, ditambah dengan 4 kuadrat, ditambahkan dengan 3 kuadrat, dikalikan dengan akar 1 kuadrat, ditambahkan dengan 2 kuadrat, ditambahkan dengan negatif 2 kuadrat. Sehingga sama dengan kan 2,4,3 dikalikan dengan 1,2, negatif 2 dibagi dengan akar 4 ditambah 16 ditambah 9 dikalikan dengan akar 1 ditambah 4 ditambah 4. Kita lakukan operasi sehingga mendapatkan hasil cos alfa itu sama dengan 4/87 akar 29. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu persamaan dua bidang yang tegak lurus, sejajar, dan berhimpitan. Nah, kembali lagi pada rumus sudut antara dua bidang yang tadi dijelaskan oleh Servina. Nah, jika dua bidang yang saling tegak lurus, maka vektor-vektor normalnya juga tegak lurus. Nah, sehingga vektor N1 dikalikan N2 ini sama dengan 0, atau A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 sama dengan 0. Nah, ini untuk yang tegak lurus. Lalu, jika kedua bidang tersebut sejajar, maka vektor-vektor normalnya juga sejajar. Sehingga vektor N1 sama dengan K dikali vektor N2. Nah, dengan K ini adalah suatu skalar. Jadi, A1, B1, C1 sama dengan A dikali A2, B2, C2. Nah, ini bisa dituliskan dalam A1 sama dengan B1 sama dengan K dikali B2 dan C1 sama dengan K dikali C2, atau dapat dituliskan A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2 sama dengan K. Nah, tetapi jika A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2 sama dengan D1 per D2 sama dengan K, maka persamaan ini, maka persamaan A dikali A1 dikali X ditambah B1 dikali Y ditambah C1 dikali Z sama dengan ini, sama dengan D ini, sama dengan persamaan K dikali A2X ditambah K dikali B2Y ditambah K dikali C2Z sama dengan K dikali D2. Nah, ini berarti kedua bidang tersebut berhimpitan. Next. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada contoh soal. Kita disuruh menyelidiki letak-letak bidang pada alfa, beta, gamma, dan delta. Nah, misalkan di sini alfanya sama dengan X dikurangi 2Y ditambah 3Z sama dengan 4. Betanya 2X dikurangi 4Y ditambah 6Z sama dengan 1. Dan gamanya sama dengan 4X ditambah 5Y ditambah 2Z sama dengan 10. Dan deltanya 3X dikurangi 6Y ditambah 9Z sama dengan 12. Nah, vektor normal dari bidang alfa, beta, delta, dan gamma ini berturut-turut adalah N1. Nah, N1 ini milik alfa, yaitu kita lihat koefisiennya. 1, negatif 2, 3, N2-nya, vektor N2-nya sama dengan 2, negatif 4,6, vektor N3-nya 4, 5, 2, dan vektor N4-nya 3, negatif 6,9. Nah, di sini kita lihat hubungan antara vektor N1 sampai N4 ini. Nah, terlihat pada N2 ini, N2 ini 2 kalinya N1. Nah, 2 kalinya N1 kan
negatif 4,6. Nah, jadi N2 adalah 2 kalinya vektor N1. Dan vektor N4 ini merupakan 3 kalinya vektor N1. Menjadi 3, negatif 6,9. Nah, karena N1, 2 ini, dan karena ini berhubungan, maka 2 dan N4 ini sejajar. Nah, sehingga bidang-bidang alfa, beta, dan delta ini sejajar. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Jika tegak lurus, berarti hasilnya 0. Nah, di sini yang berhubungan adalah vektor N1 dengan vektor N3. Nah, jika dikalikan, vektor N1 adalah 1, negatif 2,3 dikalikan 4,5,2 itu menghasilkan 4 dikurangi 10 ditambah 6, dan hasilnya 0. Maka vektor N1 dan vektor N3 ini saling tegak lurus. Nah, sehingga alfa tegak lurus dengan gamma. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya jarak titik terhadap bidang. Misalkan diketahui suatu titik P yang memiliki ordinat X1, Y1, Z1, dan sebuah bidang AX plus BY plus JZ sama dengan D. Kita akan menentukan jarak titik tersebut terhadap bidang. Ambil suatu titik I, X0, Y0, Z0 pada bidang tersebut. Maka vektor QP sama dengan X1 min X0, Y1 min Y0, Z1 min Z0. Vektor normal bidang AX plus BY plus JZ sama dengan D adalah vektor N sama dengan A, B, C. Misalkan D adalah jarak titik P ke bidang tersebut, maka D sama dengan proyeksi vektor QP pada vektor N. Sehingga D sama dengan vektor QP dikali vektor normal per panjang vektor N. Sama dengan vektor QP tadi yaitu X1 min X0, Y1 min Y0, Z1 min Z0 dikali vektor normal yaitu A, B, C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Lalu kita sederhanakan menjadi A, lalu kita kalikan masing-masing menjadi A dikali X1 dikurangi X0 ditambah B dikali Y1 dikurangi Y0 ditambah C dikali Z1 dikurangi Z0 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Lalu kita kalikan masing-masing menjadi A kali X1 ditambah B Y1 ditambah C Z1 dikurangi A X0 ditambah B Y0 ditambah C Z0 per akar A kuadrat ditambah bentuk AX0 ditambah BY0 ditambah CZ0 ini merupakan T. Jadi panjang atau jarak titik P terhadap bidang yaitu AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 dikurangi D per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk contoh soal, tentukan jarak titik 1,1,2 ke bidang 3X dikurangi 4Y ditambah 5Z sama dengan 4. Penyelesaian, misalkan D adalah jarak titik 1,1,2 ke bidang 3X dikurangi 4Y ditambah 5Z sama dengan 4. Jadi ini merupakan titik dan ini bidang. Dari bidang kita dapatkan vektor normalnya yaitu A sama dengan 3, B sama dengan negatif 4, C sama dengan 5, dan D sama dengan 4. Tinggal kita substitusi terhadap rumus yang telah kita dapat sebelumnya. Jadi 3 dikali 1 dikurangi 4 dikali 1 ditambah 5 dikali 2 dikurangi D, D-nya yaitu 4, jadi dikurangi 4 per akar
3 kuadrat sama dengan 9, negatif 4 kuadrat jadi tambah 16, positif 5 kuadrat jadi 25. Kita sederhanakan menjadi D sama dengan setengah akar 2. Jadi, jarak titik 1,1,2 ke bidang 3X ini 4Y ditambah 5Z sama dengan 4 adalah setengah. Selanjutnya yaitu persamaan bidang melalui 3 titik. 3 buah titik yang tidak segaris lurus menentukan sebuah bidang datar. Nah, sekarang kita akan menentukan persamaan bidang datar yang melalui 3 titik, yaitu P1 sama dengan X1, Y1, Z1, P2 sama dengan X2, Y2, Z2, dan P3 yaitu X3, Y3, Z3 yang tidak segaris lurus. Pertama kita tentukan vektor P1, P2, yaitu X2 dikurangi S1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Dan vektor P1, P3, yaitu X3 dikurangi X1, Y3 dikurangi Y1, Z3 dikurangi Z1. Sehingga hasil kali kedua vektor tersebut menggunakan cross product menghasilkan vektor I, vektor J, vektor K, X2 dikurangi S1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1, X3 dikurangi S1, Y3 dikurangi Y1, Z3 dikurangi Z1. Seperti ini tadi gambarnya. Jadi ada 3 titik P1, P2, P3. Hasil kali cross product ini menghasilkan sebuah vektor ke atas yang tegak lurus kedua vektor tersebut. Sekarang kita ambil sembarang titik V, yaitu X, Y, Z. Jadi posisi V di sini misal ada pada sebuah bidang. Sehingga vektor P1V yaitu X dikurangi X1, Y dikurangi Y1, Z dikurangi Z1. Kita tahu P1V ini merupakan kan vektor dalam bidang ini ya. Jadi ketika vektor P2, P3 dikalikan dengan vektor P1V, hasilnya sama dengan 0 karena juga membentuk sudut siku-siku. Jadi vektor P1V dikali vektor P1, P2 cross dengan 1P3 sama dengan 0. Kita ketahui sini P1V yaitu X dikurangi X1, Y dikurangi Y1, Z dikurangi Z1. Sedangkan vektor P1, P2 cross P1, P3 seperti yang tadi. Vektor I, vektor J, vektor K, X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1, X3 min X1, Y3 min Y1, dan Z3 min Z1 sama dengan 0. Lalu kita kalikan kedua vektor ini menghasilkan X dikurangi X1, Y dikurangi Y1, Z dikurangi Z1, X2 dikurangi S1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1, X3 dikurangi S1, Y3 dikurangi Y1, Z3 dikurangi Z1 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan bentuk ini menjadi X, Y, Z1, X1, 1, Z1, 1, X2, Y2, Z2, 1, X3, Y3, Z3, 1 sama dengan 0. Jadi bentuk ini merupakan bentuk persamaan bidang yang melalui 3 titik yang tidak segaris lurus. Contoh soal. Carilah persamaan bidang datar yang melalui titik-titik. Yang pertama, 1, negatif 2, 3. Yang kedua, 4, 1, negatif 2. Dan yang ketiga yaitu negatif 2, negatif 3, 0. Penyelesaiannya, kita pakai persamaan bidang yang melalui 3 titik yaitu X, Y, Z1. Kita masukkan, jadi di sini kita misalkan ini merupakan X1, Y1, Z1. Ini X2, Y2, Z2, dan ini X3, Y3, Z3. Tinggal kita substitusi ke persamaan menjadi X, Y, Z1, 1, negatif 2, 3, 1, 4, 1, negatif 2, 1, negatif 2, negatif 3, 0, 1, sama dengan 0. Di sini kita mencari determinan menggunakan minor kofaktor. Menghasilkan negatif 2, 3, 1, 1, negatif 2, 1, negatif 3, 0, 1, X dikurangi 1, 4, negatif 2, 3, 1, 3, 1, 4, negatif 2, negatif 1, negatif 2, 0, 1, Y ditambah 1, negatif 2, 1,
4, 1, 1, negatif 2, negatif 3, 1, Z. Dikurangi 1, negatif 2, 3, 4, 1, negatif 2, negatif 2, negatif 3, 0, sama dengan 0. Lalu dari masing-masing ini kita cari determinan. Jadi ketemu hasilnya yaitu negatif 14X ditambah 24Y ditambah 6Z ditambah 44 sama dengan 0. Lalu kedua ruas kita kali dengan negatif setengah dan dikurangi 22 menjadi dan ditambah 22 menjadi 7X dikurangi 12Y dikurangi 3Z sama dengan 22. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silahkan. Cari teman-temannya dulu. Terpesona dengan presentasi kelompok 2 kayaknya. Ya, dipersilahkan. Permisi, saya Arif Fikri Hermawan, izin bertanya. Sebelumnya minta tolong dibukakan slide sebelumnya ini ya. Saya bertanya ini tadi negatif 1 dari mana ya? Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan. Jadi ini seharusnya 1. 1, 3, 1, 4, negatif 2, 1, negatif 2, 0, 1. Jadi seharusnya 1 ya? Ya. Ya, baik. Terima kasih. Oke, yang lain? Saya mau bertanya. Silakan Mbak Gita. Mbak Gita kah yang mau tanya barusan? Nggih, Bapak. Yuk. Untuk slide ini, itu yang matriks yang di atas, itu emang yang ujung itu 111. Saya belum paham kenapa kok yang di ujung 1 semua. Ya, baik. Kolom keempat ya? Nggih, Bapak. Kolom keempat ya, jangan gitu. Iya, Bapak. Gimana, mau langsung dijawab apa disimpan dulu sambil menunggu yang lain? Terserah. Mungkin bisa langsung dijawab gitu, Bapak. Boleh, enggak apa-apa, silakan Mas Evan. Jadi itu bermula dari sini, Mbak Gita. Kan di sini persamaan awalnya X min X1, Y min Y1, dan seterusnya. Nah, ini kita rubah dalam bentuk yang lebih sederhana. Jadi X, Y, Z1, 1 begini. Kenapa ada 1? Ini perlu pembuktian yang panjang. Izin menampilkan sebentar.
Saya sempat nulis di Word tapi sampai tidak keluar. Jadi di sini ada persamaan yang semula X min X1, Y min Y1, Z min Z1 diubah menjadi bentuk seperti ini. Awalnya kita pakai minor cofactor sehingga bentuk seperti ini, yang X min Z1, Y min Y1, Z min Z1 seperti ini. Lalu masing-masing ini kita pakai determinan. Jadi Y2 min Y1 dikurangi Z3 min Z1 dikurangi Y3 min Y1 kali Z2 min Z1 dan seterusnya. Maaf ini enggak saya perinci ya. Soalnya masih banyak ke belakang. Bapak, oke. Mumpung ini ditampilkan, coba Mas Evan, Mas ambil di yang sama dengan yang kedua. Turun ke bawah satu kali. Maaf, yang ketiga. Ini enggak, Bapak. Yang panjang itu yang ketiganya. Iya. Yang ketiga. Kursornya arahkan ke sana kursornya. Iya, ini. Atasnya. Oh, atas. Ini Bapak. Taruh di yang warna biru. Biru. Oke, depannya. Siku, depannya, maaf, siku. Nah. Masnya coba menggunakan Shift Enter, Mas. Shift Enter. Tidak bisa, Bapak. Tidak bisa. Control Enter. Saya kalau tidak praktek sendiri tidak bisa. Tidak bisa, tetap. Iya. Enter saja. Oke, itu baru dirapikan. Itu nanti ya untuk di Word-nya ya. Jadi itu di spasi. Kontrol spasi. Oke. Kalau Anda tidak ingin menggunakan kontrol spasi, Anda gunakan kontrol R. Coba kontrol R. Kontrol R. Bentar ya. Saya buka juga kalau tidak praktek ini. Iya, Bapak. Oke. Bukan kontrol R. Pokoknya balikannya kontrol plus itu. Oke, nanti dah Mas diotak-atik lagi ya. Iya. Kontrol apa untuk biar tulisannya biar lebih bagus gitu. Nah, nanti sesuaikan itu ya. Nah, untuk penjelasan Bagita itu tadi sudah dijelaskan oleh Mas Evan terkait dengan minor cofactor atau biasanya kalau di SMA itu cukup menggunakan cofactor saja. Boleh ambil baris pertama. Ini Mas Evan ambil baris keberapa? Pertama kan ya? Iya, Bapak. Pertama X min X1, Y min Y1, Z min, oke ya, sudah plus minus plus ya. Iya. Sudah tandanya itu, kemudian Mas cofaktorkan, hasilnya itu Mbak kita. Memang di kolom ketiga mendapatkan itu. Jadi ini sama saja seperti mencari kalau di matrik 3x3 mencari apanya ini? Ya, minor cofactor, bukan inverse. Kalau inverse kan dikalikan 1/, dikalikan adjoinnya nanti kan. Nah, ini mencari minor cofactornya. Gimana Mbak Gita? Baik, Bapak sudah mengerti. Kalau nggak mau pakai itu ya silakan menggunakan rank dan teman-temannya. Tapi ya tambah ribet karena di sana variabel semua. Oke, lanjut silakan kalau ada pertanyaan lain. Adakah? Ada lagi apa Anda? Apa sudah cukup apa Anda sampai? Mas sama Mbak,
dalam menentukan vektor normal coba. Vektor normal. Arahkan ke slide sana Mas Evan. Sebenarnya vektor normal itu apa sih Mas? Oke. Itu kan ada vektor N ya. Tembus ke bidang itu. Ya kan? Nah, itu tegak lurus apa enggak Mas? Ya, N normal kan maksudnya kan? Iya, Bapak. Tegak lurus apa tidak? Tegak lurus, Bapak. Lurus, Bapak. Mana tandanya tegak lurus? Mana tandanya? Kalau di dimensi 2 kan tegak lurus itu pakai itu ya, siku ya, L itu ya misalnya ya. Ini tegak lurus siku atau kotak. Kalau di dimensi 3 menentukan tegak lurus seperti apa? Yo, pernah mikir itu tidak? Saya tidak percaya kalau itu tegak lurus. Di sini ya, tegak lurusnya mana? Kalau dimensi 2 kan kita tinggal gini saja. Ini tegak lurus. Tinggal gini kan. Atau ini tegak lurus. Tinggal ini kan biasanya tandanya. Nah, kalau ini kita tidak tahu tegak lurusnya mana. Menandakan tegak lurus malah kelihatan mencong itu. Kecuali kita menggunakan Maple atau MATLAB atau GeoGebra atau FOVEC yang bisa diputar, itu bisa melihat dari sisi depan sini. Ditunggu ya, masih adzan. 10 menit. Monggo bro. Jadi untuk bidang kita bisa membentuk persamaan bidang jika ada apa, ya, titik yang dilalui dan vektornya. Intinya itu sebagai satu pijakan. Jadi kita bisa membentuk persamaan bidang jika ada titik yang dilalui dan vektor normalnya. Ya, kita fokusnya ada di situ. Apapun problemnya kita bawa ke sana. Ya. Sekarang coba saya berikan satu soal. Silahkan coba dicoba dianalisis, jangan diselesaikan dulu, dianalisis. Ya, bisa dituliskan. Oke. Saya tentukan persamaan bidang yang melalui titik min 1, 1, 2, melalui titik min 1, 1, 2, dan tegak lurus bidang, 3X min 4Y plus Z plus 6 sama dengan 0. Saya ulangi, 3X min 4Y plus Z plus 6 sama dengan 0, dan bidang 2X min Y plus 3Z min 6 sama dengan 0. Saya ulangi yang terakhir, 2X min Y plus 3Z min 6 sama dengan 0. Oke. Saya ulangi ya keseluruhan, carilah persamaan bidang yang melalui titik min 1, 1, 2, dan tegak lurus bidang 3X min 4Y plus Z plus 6 sama dengan 0, dan 2X min Y plus 3Z min 6 sama dengan 0. Jadi soal ini meminta kita mencari persamaan bidangnya melalui sebuah titik dan tegak lurus pada dua buah bidang.
tetap kembali pada analisis awal kita, yaitu untuk menentukan persamaan bidang harus ada titik yang dilalui dan vektor normalnya. Titiknya sudah ada, berarti tinggal mencari vektor normalnya. Vektor normal dibentuk dari apa? Bidang yang diminta tadi tegak lurus dua buah bidang yang diketahui. Nah, sekarang dua bidang yang diketahui tersebut, apakah itu berpotongan atau sejajar? Kalau sejajar, ya jelas tidak. Ya, yang jelas berpotongan. Kalau berpotongan dari dua bidang tersebut akan menghasilkan apa? Apakah menghasilkan vektor normal yang ditanyakan? Mengapa? Nah, seperti itu analisisnya. Karena bidangnya itu tegak lurus, dua bidangnya diketahui, ya. Dari dua bidang tersebut, normalnya kalau di-crosskan, di cross product dua buah vektor normal dari dua bidang tersebut, akhirnya adalah apa? Menghasilkan vektor normal bidang yang ditanyakan, yang tegak lurus dua bidang tersebut. Ya, seperti itu. Oke, itu suatu contoh untuk ya, memahami bagaimana menentukan persamaan bidang, sehingga harus ada titik dilalui dan vektor normalnya. Kalau tadi dicontohkan melalui tiga buah titik, berarti sudah punya modal titiknya, tinggal mencari vektor normalnya. Dari mana diperoleh, intinya seperti itu. Ya, hal yang sama, kalau diketahui dua buah titik dan gak lurus satu bidang, ya sama. Ya, titik yang dilalui sudah ada. Vektor normalnya tinggal mencari hubungan dari dua buah titik yang diketahui dan satu bidang tersebut. Oke, mungkin itu Pak Irfan tambahan saya. Terima kasih. Nggih, Prof, matur nuwun. Ini sepertinya sudah mepet ini nggih, Prof ya. Jamnya sebentar saya cek. Sampai 11. Oke, Mas-mas sama Mbak, itu tadi silahkan dianalisis. Nanti ada oret-oret. Jadi kalau ada tugas-tugas begini, nanti jangan pas cukup dicatat terus dibiarkan saja Anda analisis. Nanti jangan-jangan di ujian semester, di ujian semester nanti muncul soal-soal seperti itu. Kan Anda tinggal kopas nanti kalau sudah muncul kan, daripada Anda masih mikir. Oke, direnungkan. Kira-kira itu apa? Kalau menurut saya sih, kalau Anda kesulitan dalam memahami soal yang diberikan Prof tadi, ya masalah yang diberikan Prof tadi, Anda bisa minta bantuan GeoGebra atau Anda bantuan MapleMATLAB untuk melihat. Bahkan MapleMATLAB itu pinter, dia sudah bisa mengerjakan, tetapi gini ya, ada batasnya. Karena ini analisis, mereka tidak bisa menganalisis. Mereka hanya seperti robot, suatu alat yang mendapatkan solusi akhir. Sehingga ini adalah soal yang terbuka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan vektor normal tadi, kalau tegak lurus tandai silang ya. Seret-seret. Kalau yang tadi di dua itu menggunakan siku atau kotak, di sini menggunakan tanda silang. Sudah saya komentari di makalah, Anda silakan cek di makalah di MMP yang sudah saya coba untuk perbaiki coret-coret atau komentari. Kemudian Anda nanti sesuaikan dan Anda upload di pertemuan di 2023. Kemudian yang ketiga, untuk kelompok ini tolong dicek untuk contoh soal ya. Contoh soal itu sediakan gambarnya. Ini karena kita geometri analit ya. Masuk geometri analit, gambar-gambarnya hilang geometrinya atau objek geometrinya hilang semua. Lah nanti kita kuliah aljabar ini jadinya. Jadi Anda percaya dengan gambar-gambar yang sudah ada. Baik di soal, itu yang dikomentari saya di makalahnya itu. Kalau di soal itu memang tidak wajar diberikan sketsa, maka nanti di jawabannya yang diberi sketsa. Untuk melihat seperti apa sebenarnya soal yang diberikan. Ada juga di soal yang diberikan sketsanya. Sehingga pembaca atau nanti orang lain itu bisa melihat, oh ini toh nanti analisisnya malah lebih mudah. Bisa dipahami ya?
Kemudian untuk semua kelompok silakan dicek di MMP. Kelompok 1 sudah mengumpulkan revisi, tetapi persentasenya masih tinggi. Itu di sana sudah saya cek Turnitin semua. Tadi saya coba, alhamdulillah sinyalnya bagus sehingga muncul semua. Kelompok 1 itu masih 40%. Kelompok 2 55% plagiatnya. Masih gede ini Mas Evan dan teman-teman. Kelompok 3 42%, kelompok 4 47%, kelompok 5 46%, yang paling bagus adalah kelompok 6 25%, kelompok 7 37%. Nanti tolong itu dicek, di-download, kemudian Anda gunakan paraphrase atau macam-macam. Jadi di sini Anda juga belajar bagaimana caranya Anda menggunakan bahasa sendiri. Copy paste terus Anda paraphrase. Sebenarnya ada alat atau situs paraphrase. Saya menemukan juga di IG beberapa hari lalu. Itu di copy paste di sana, kemudian di generate, kemudian muncul paraphrase-nya juga bagus. Tapi saya tidak akan memberitahu karena nanti Anda malah tidak usah, tinggal mainan itu saja nanti. Tapi kalau Anda menemukan sendiri silahkan dicari ya. Kemudian itu untuk kelompok 1 contohnya, itu kan sudah direvisi di pertemuan ke-23, tapi masih ada waktu lagi untuk merevisi nanti di finalisasi bagian akhir. Pada saat Anda ngecek Turnitin dan ngecek beberapa yang sudah kami komentari, baik ditulis maupun di Zoom ini. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Halo? Iya, Bapak. Iya, Bapak. Oke. Kemudian yang kelima, kerek pesan-pesannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, besok kita masih ada pramuka, yaitu melanjutkan di kelompok 3. Di kelompok 3 presentasinya lebih singkat lagi, tidak perlu dibaca rumus-rumusnya, cukup ini loh seperti ini. Kalau bentuknya ini, gambarnya seperti ini seperti ini. Tidak usah pas X2 dikurangi X1 tutup kurung ditambah B Y2 dikurangi Y1 tutup kurung, nggak usah begitu ya. Nah, karena kita sudah melihat semua. Oke? Nah, silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami dari penjelasan tadi, pertanyaan atau masalah yang diberikan oleh Prof tadi, silakan. Sudah habis sebenarnya waktunya. Silakan, tidak apa-apa. Cukup? Oke, kalau cukup. Silakan Mas Evan yang pegang slide untuk ditutup dulu, Mas. Mas Evan atau wakilnya Mbak Majesti boleh, silakan. Ya, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak dimaaf no piye? Lah belajar kok. Baiklah, alhamdulillah untuk kelompok 2 selesai. Nanti kelompok 3 besok disiapkan ya untuk kelompok 3 untuk bisa disingkat-singkat karena nanti makalah sudah kita cek. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Prof, terima kasih Mbak dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Prof. Terima kasih Bapak.